Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Diki Muhammad Haidir, Magister Pendidikan, beserta Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto, Magister Pendidikan, yang saya hormati, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Biokonservasi kelas 4B akan memaparkan materi mengenai antroposen. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Frista Mutiara sebagai pemateri kedua bersama rekan saya. Saya Putri Dea Melani sebagai pemateri ketiga. Dan rekan saya. Nama saya Nurul Asrilia Dewi sebagai pemateri pertama. Oke, supaya mengefektifkan waktu, mari kita lanjutkan saja ya kepada materinya. Bentar. Nah, sebelumnya ya, ini kan ada pertanyaan, what's the meaning of Anthropocene? Nah, ini akan dijawab oleh pemateri pertama kita, Nurul Asrilia Dewi. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai what's the meaning of Anthropocene atau apa itu Anthropocene. Nah, mungkin dalam materi pertama ini saya akan menjelaskan mengenai dimulainya Anthropocene dan dampak penggunaan lahan oleh manusia. Yang pertama-tama yaitu Anthropocene. Anthropocene adalah zaman baru atau zaman manusia ketika dampak dari manusia meninggalkan jejaknya sebagai tanda atau salah satu faktor yang menjadi catatan fosil jauh di masa yang akan mendatang. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi, mungkin bisa next dulu sebentar, Risa. Baik. Nah, jadi sebelum-sebelumnya di bumi ini telah terjadi beberapa kepunahan massal. Di antaranya ada pada periode Ordovisian, periode Devonian, periode Permian, periode Trias-Jurassic, dan juga pada periode KT atau Cretaceous Tertiary. Nah, lalu mungkin ke slide sebelumnya lagi, Prista, tolong. Nah, dari berbagai macam kepunahan pada periode-periode tersebut, masing-masing dari kepunahan memiliki pemicu yang berbeda-beda. Nah, ada yang karena bencana, ada yang karena jatuhnya asteroid, dan lain-lain. Nah, dalam periode Anthropocene ini, manusia ini diibaratkan sebagai asteroid yang diprediksi akan menjadi pemicu atau faktor penyebab kepunahan selanjutnya dalam periode Anthropocene. Nah, dalam dalam periode Anthropocene ini, pada periode ini, para peneliti akhirnya berunding pada suatu kelompok kerja yang dinamakan dengan EWG atau AWG. Nah, AWG itu apa? Jadi, AWG adalah Anthropocene Working Group. Nah, ini adalah kelompok kerja yang beranggotakan 34 orang di bawah ICS atau International Commission on Stratigraphy. Nah, dalam rapat kerjanya, mereka ini merundingkan untuk para peneliti agar lebih memperhatikan macam-macam efek yang ditimbulkan manusia dalam membuat catatan ekologi, proses alam, dan rekaman geologi planet bumi. Lalu pada hasil rapat kerja tersebut dihasilkan bahwa semakin meningkatnya manusia ternyata telah mempengaruhi interaksi semua spesies dalam ekologi, sehingga hal tersebut harus lebih diperhatikan. Lalu mereka juga menghasilkan suatu pertanyaan, yaitu apakah konservasi dapat berlanjut di dunia yang didominasi oleh manusia atau tidak? Dan jika bisa, maka konservasi seperti apa yang harus dilakukan? Lalu, adapun teori menurut Lewis dan Masin, jadi sebelum menentukan langkah bagaimana kita harus melakukan konservasi di zaman Anthropocene, kita harus mengidentifikasi dulu bagaimana awal dari zaman Anthropocene. Nah, untuk mengidentifikasinya, kita perlu mengetahui dulu suatu tanda atau sinyal yang sinkron secara global batas-batasnya. Nah, sinyal tersebut bisa berupa suatu peristiwa dalam stratigrafi, baik itu dalam batuan, sedimen, es gletser, dalam titik stratotip global atau dalam singkatan bahasa Inggrisnya GSSP, seperti itu. Nah, hal itu nantinya akan menunjukkan perubahan pada sistem bumi, seperti yang dilihat pada gambar sebelah kiri. Nah, lalu bagaimana kita dapat menentukan waktu awal ataupun tanda awal dari Anthropocene? Nah, menurut Waters, nah kondisi suatu sistem bumi bisa dilihat dari stratigrafinya. Nah, stratigrafi itu apa?
yaitu studi yang membahas mengenai sejarah komposisi, umur relatif, distribusi lapisan tanah, dan interpretasi lapisan-lapisan batuan untuk menjelaskan bagian sejarah bumi. Seperti pada gambar yang kiri bisa kita lihat, jadi gambar di kiri ini merupakan bentuk transisi stratigrafi yang curam dari sedimen glasial sampai ke non-glasial organiknya. Hal ini merupakan salah satu tanda dari pemanasan global dan efek antropogenik lainnya yang menjadi bukti dalam strata geologi. Mungkin bisa langsung next ke slide selanjutnya. Bisa next lagi. Nah, selanjutnya mengenai desain awal dari awal mulanya Anthropocene. Ya, dari dalam beberapa tahun terakhir, jadi beberapa ilmuwan itu berargumen mengenai bagaimana awalnya periode Anthropocene. Hal ini berkaitan dengan beberapa hal, diantaranya apakah itu dimulai dari pemanasan iklim atau anomali suhu global, atau perluasan pertanian dan budidaya ternak yang dimulai kembali pada 5.000 tahun yang lalu, atau lonjakan aktivitas penambangan yang dimulai lebih banyak dari 3.000 tahun yang lalu, ataupun perang antara orang-orang dunia lama dan baru yang dimulai pada akhir abad ke-15. Jadi peneliti ini masih menerka-nerka di mana awal dari zaman atau periode Anthropocene sendiri. Nah, apapun itu, menurut mereka, semua tanda transisi sejarah pada interaksi manusia pastilah berpengaruh pada kondisi global. Mungkin next selanjutnya. Nah, menurut ahli geologi Simon Lewis dan Mark Maslin, mereka berargumen bahwa meningkatnya karbon 14 atau karbon radioaktif 14 secara global menyediakan perubahan global yang jelas dalam sejumlah stratigrafi. Karbon 14 ini jadi terdapat pada beberapa macam hal, misalnya pada pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia, peningkatan erosi yang disebabkan oleh pengguburan hutan, lalu pada residu pestisida, lalu ada peningkatan pupuk juga, lalu pada peningkatan keberadaan timbal dalam sedimen yang bertepatan, dan yang terakhir karbon 14 ini terdapat pada bensin bertimbal yang digunakan sekitar tahun 1945 hingga tahun 1950. Ya, mungkin next. Ini adalah tabel mengenai Anthropocene, bagaimana manusia menguasai lahan geologis dan lapisan apa yang dibentuknya pada setiap periodenya. Ini seperti itu, bisa dilihat nanti pada periodenya. Lalu next. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama yang A, jadi yang A ini merupakan grafik dari penanda sinyal awal mulanya masa Anthropocene. Nah, ini jadi awal mulanya itu bisa dilihat dari lapisan beton, plastik, karbon hitam, dan plutonium yang ditunjukkan dengan besarnya konsentrasi radiokarbon atau C14 per tahunnya dalam suatu stratigrafi seperti itu. Lalu yang B ini adalah sinyal Anthropocene yang dilihat dari kadar nitrat atau NO3-, CO2, CH4, dan pemanasan suhu global yang tetap pada nilai relatif rendah pada tahun 1950 dan meningkat pesat pada tahun mendekati sekarang yang mereka pada waktu tertentu, yaitu waktu itu sekitar tahun 1950, jadi suhunya itu meningkat drastis melebihi rentang suhu pada masa Holocene. Bisa dilihat bahwa grafiknya semakin meningkat tajam. Gitu. Lalu next, mengenai mengapa tindakan manusia menjadi kekuatan dominan ekologis dalam sistem bumi. Next, jadi menurut Waters, mengapa sinyal penanda itu bisa muncul? Hal tersebut diakibatkan dari 3 aktivitas yang memunculkan sinyal antropogenik. Nah, 3 aktivitas itu saling terkait, yaitu diantaranya yang pertama ada teknologi yang dipercepat pembangunan, pertumbuhan pesat populasi manusia, dan yang ketiga peningkatan konsumsi sumber daya. Mengapa 3 aktivitas ini berpengaruh? Karena ketiga aktivitas ini dapat meningkatkan penggunaan logam, mineral, bahan bakar fosil, pupuk pertanian, dan peningkatan transformasi ekosistem darat dan laut dekat pantai untuk digunakan manusia. Next. Mengenai apakah tindakan tersebut mengarah pada perkembangan ekosistem dan bioma baru? Jawabannya adalah ya. Jadi, dahulu, pada awalnya, klasifikasi bioma dunia terestrial itu dimulai dengan 8 atau 9 jenis bioma. Tetapi, seiring waktu, klasifikasinya menjadi jauh lebih kompleks. Nah, dalam bioma antropogenik, teknologi, pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan konsumsi sumber daya telah menjadi konversi bioma alam. Nah,
Sehingga dalam bioma antropogenik, bioma itu dikotak-kotakan menjadi bioma pertanian, bioma kota, bioma jalan, dan bioma konstruksi manusia lainnya. Next. Nah, di sini ada grafik mengenai pengaruh suhu dan kelembaban terhadap macam-macam bioma alami. Tetapi menurut Ellis dan Ramankuti, jadi bioma antropogenik akan sangat berbeda secara substansial dari bioma alami dari substansialnya. Perbedaan ini jadi akan didorong oleh perbedaan kepadatan penduduk dan penggunaan lahan antar bioma. Lalu perubahan dari bioma alami menjadi bioma antropogenik nantinya akan mengakibatkan hilangnya banyak lahan untuk digunakan menjadi lahan peternakan dan pertanian, tetapi juga nantinya akan merubah ekologi yang nantinya juga akan mengakibatkan pula hilangnya berbagai keanekaragaman hayati seperti itu. Jadi jika tanah diubah dan komponen biotiknya diubah, maka siklus biogeokimia pun nantinya di alam itu akan ikut berubah, baik itu secara lokal, regional, maupun secara luas nantinya akan berubah dalam skala global seperti itu. Next. Ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana faktor-faktor perubahan keanekaragaman hayati di bumi dan ekosistem. Jadi warna-warna dalam gambar ini menunjukkan dampak setiap faktor terhadap keanekaragaman hayati di setiap jenis ekosistem selama 50 sampai 100 tahun. Bisa dilihat nanti di sini di warnanya keterangannya dari rendah hingga sangat tingginya seperti itu. Next. Lalu ini adalah gambar mengenai bioma antropogenik dalam skala peta dunia dan wilayah regional. Jadi masing-masing bioma antropogenik diurutkan ataupun dikelompokkan berdasarkan kepadatan penduduknya. Mulai dari yang paling tinggi kepadatan penduduknya hingga wetlands yang kepadatan penduduknya rendah. Next. Ini adalah model konseptual dan karakteristik antropogenik kontemporer ataupun yang disebut sebagai antroms. Jadi ini adalah grafik mengenai perubahan kepadatan penduduk dan juga mengenai penggunaan lahannya seperti itu. Lalu next. Ini adalah bagaimana macam-macam kelompok bioma antropogenik berdasarkan kepadatan penduduknya. Bisa dilihat mungkin bagaimana nama grup, lalu biomanya, dan juga bagaimana deskripsinya. Lalu next. Nah, pada slide ini dijelaskan dua gambar. Yang pertama itu yang di sebelah kiri. Jadi ini adalah gambar mengenai peran agen manusia dalam penciptaan dan pemeliharaan bioma yang mengubah ekosistem. Bagaimana manusia mengubah ekosistem. Jadi awal mulanya populasi manusia itu akan mengubah aktivitas manusia seperti itu. Lalu aktivitas manusia ini akan berdampak pula pada land transformation atau perubahan penggunaan lahan, lalu siklus biogeokimianya, lalu akan berpengaruh juga pada bertambah atau berkurangnya biotik di alam, lalu berpengaruh juga pada perubahan iklim, lalu berpengaruh juga pada keanekaragaman hayati yang ada di alam seperti itu. Lalu untuk gambar yang kedua itu adalah gambar yang menjelaskan bagaimana hubungan mengenai ekosistem alam, lalu desain ekosistem, lalu bagaimana dampaknya terhadap ekosistem, dan juga bagaimana desain ekosistem yang baru dan dampak ekosistem yang baru akan mengubah ataupun membentuk ekosistem yang baru seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada presentator pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri ya. Yakni ada pertanyaan, apakah spesies non-asli atau jenis asing invasif yang dipindahkan oleh manusia mempengaruhi ekosistem alami dan baru? Jawabannya adalah
Ya, nah tapi sebelumnya kita bahas dulu faktor penyebab spesies invasif. Sebenarnya ada dua, ada sengaja dan tidak sengaja. Sengajanya karena aktivitas manusia dan tidak sengajanya karena memang proses alam seperti perubahan iklim ataupun perubahan struktur lapisan bumi. Itu juga sebenarnya yang tidak sengaja ini ya balik lagi karena ulah manusia gitu. Karena aktivitas manusia seperti penambangan, kemudian pembakaran bahan bakar fosil itu saling berketerkaitan ataupun seperti siklus gitu ya, satu sama lain. Nah, jadi yang spesies invasif juga tidak hanya menciptakan perubahan dengan misalnya mengurangi ataupun merubah populasi yang ada di spesies yang ada di lingkungan baru, tetapi mereka juga bisa mengubah struktur komunitas ekologi dan struktur ekosistem yang ada di lingkungan baru. Nah, salah satu contohnya itu ada burung murai atau kacer Australia ini yang populasinya tumbuh secara cepat di Selandia Baru. Nah, hal ini juga awalnya karena perbuatan manusia juga, yakni sengaja mentransfer hewan ini gitu ya dari daerah asalnya di Tasmania, Australia menuju ke daerah Selandia Baru dengan tujuan untuk mengusir hama. Begitupun juga tadi dapat mengubah struktur ekologis seperti spesies invasif kerang zebra di perairan Amerika Serikat yang memang awalnya ini spesies ini aslinya berasal dari daerah Pulau Makaronesia. Nah, ini juga sehingga mengurangi populasi spesies di Amerika ya, yaitu spesies ikan tawar spirin dan juga memang meningkatkan populasi cacing. Nah, selain itu juga menurunkan fitoplankton yang kita tahu fitoplankton itu sebagai produksi primer di ekosistem perairan. Lanjut. Nah, kemudian pola karakterisasi spesies invasif itu meliputi pengenalan, kolonisasi, pembentukan, penyebaran, tersebar secara spasial, penyebaran invasif, serta adaptasi terhadap lingkungan. Nah, untuk urutan invasi spesies sendiri itu jadi cakupannya meliputi dari lingkungan baru ya, kemudian transportasi, artinya ke lingkungan baru ditransport. Nah, nanti setelah cakupannya berada di lingkungan baru itu, spesies invasif ini ada 3 kemungkinannya. Pertama, tidak bisa bertahan hidup. Kedua, dia hidup tetapi umurnya pendek gitu. Yang ketiga itu hidup dan berhasil menyebar ke berbagai daerah, artinya laju reproduksinya tinggi gitu, sehingga menyebar ya secara regional ataupun kontinental dari satu daerah ke daerah lainnya. Nah, untuk di sini juga ya ada tahapnya seperti pengenalan, itu awal dari spesies invasif ke lingkungan, kolonisasi, menetap di sana, pembentukan, laju reproduksi tinggi, penyebaran, menyebar ke titik-titik di lingkungan baru itu, kemudian tersebar secara spasial dan akhirnya menyebar ke berbagai daerah lingkungan baru lainnya dan adaptasi, itu yang penting. Untuk prosesnya juga itu meliputi pengiriman benih yang sangat cepat, biasanya itu proses alami ataupun non-alami. Alaminya misalnya benih serbuk sari tanaman gitu kan dari satu daerah ke daerah lain karena angin ataupun karena hewan penyerbuk gitu, dan bertahan lama terhadap tekanan ini sangat penting gitu ya, karena memang setelah di lingkungan baru ini harus harus memiliki tingkat sintas yang tinggi gitu. Kemudian pasangan ekologis ini menjadi hal yang penting karena spesies invasif ini tidak akan bisa tumbuh dengan cepat gitu di lingkungan yang baru apabila memang tidak adanya kecocokan ekologis antara misalnya fungsi dia di lingkungan baru dengan kondisi eksternal lingkungannya seperti misalnya intensitas cahaya, suhu, curah hujan, dan lain sebagainya seperti itu. Selanjutnya ada faktor penentu keberhasilan. Nah, banyak spesies invasif ini memang tadi menunjukkan adanya pasangan ekologis atau kecocokan ekologis ke lingkungan yang baru. Nah, seperti contohnya ini ada Mirica faya. Mirica faya ini merupakan spesies invasif yang berada di Amerika Serikat, namun aslinya itu dari daerah bagian pesisir selatan Portugal, di mana di sini tuh mengikat nitrogen sangat tinggi gitu dibandingkan tanaman yang lain, tanaman spesies yang asli, sehingga akhirnya spesies asli di sana seperti rerumputan itu mengalami penurunan yang signifikan. Nah, sehingga akhirnya mengakibatkan terjadinya penurunan di sana dan dia menjadi spesies invasif di Amerika gitu. Biasanya di daerah abu vulkanik begitu. Kemudian model laju spesies invasif ini tujuannya untuk mengukur laju penyebaran spesies invasif gitu. Ada model non-spasial, implisit spasial, dan eksplisit spasial. Dan untuk non-spasial ini memprediksi perubahan jumlah spesies invasif, implisit spasial meramalkan tingkat perubahan, dan model eksplisit spasial ini memprediksi laju dan cara penyebaran. Nah, yang paling sederhana ini model non-spasial, namun jarang digunakan gitu karena memang sederhana dan juga tidak relevan dengan keadaan saat ini. Begitu. Kemudian
ada rumus perhitungan laju penyebaran spesies invasif ini ada 3, ada persamaan difusi reaksi sederhana, model persamaan ide ya ataupun disebutnya difusi bertingkat dan juga model Witt. Nah, untuk persamaan difusi reaksi sederhana ini dia ini ada yang lihat memprediksi bahwa jadi ada keterkaitan kecepatan spesies invasif dari lingkungan lama ke lingkungan baru itu diukur gitu ya. Ada yang dipengaruhi juga oleh topografi. Yang kedua, model persamaan ide ini intinya mengukur penyebaran dan pertumbuhan populasi gitu menjadi beberapa tahapan yang terpisah. Kemudian yang ketiga ada model Witt. Model Witt ini memang ini memang ketiganya ini jadi kayak persamaan difusi reaksi, perkembangannya model persamaan ide. Nah, perkembangannya lagi ada model Witt gitu. Jadi saling menyempurnakan satu sama lain. Nah, untuk untuk model Witt ini penyebaran spesies invasif, batas fragmentasi lanskap. Jadi memang di sini itu dipengaruhi oleh karakteristik lanskap gitu. Lanskap wilayah apakah itu perkotaan atau hutan dan lain sebagainya. Lanjut, teori dan paradigma manajemen spesies invasif ini ada 4 ya. Ini klasifikasi habitat ini perbedaan dalam modifikasi habitat manusia. Keberadaan spesies invasif ini di 4 habitat ini menggambarkan karakteristik spesies invasif lah seperti itu ya. Ada 4. Di sini bisa dilihat ya ada prosesnya human assisted dan unassisted. Nah, kalau yang human assisted ini campur tangan manusia ini dominan seperti habitat yang dirancang dan anthropogenic habitat. Nah, untuk anthropogenic habitat biasanya ini habitat alami yang memang sudah menjadi campur tangan manusia. Misalnya seperti daerah perkotaan. Nah, daerah perkotaan itu kan memang sudah dominan gitu dengan misalnya gedung, kemudian jalan ya dan lain sebagainya, sehingga memang spesies invasif ini diyakini tumbuh pesat di sini dan spesies aslinya menghilang. Yang kedua ini dan umumnya daerah perkotaan ya. Yang kedua ini habitat yang dirancang ini memang dirancang tapi tujuannya untuk konservasi gitu. Dirancang sedemikian rupa, direstorasi oleh manusia gitu dengan tujuannya untuk konservasi spesies yang terancam punah, baik itu spesies asli maupun spesies invasif gitu. Dan yang ketiga ini ada habitat rujukan, ini unassisted, artinya maksudnya tidak ada campur tangan langsung manusia, ada reference habitat rujukan ini biasanya di pinggiran kota gitu. Kemudian dia juga di pinggiran kota, terus lingkungannya juga masih alami seperti di pedesaan begitu. Sehingga memang spesies invasif ini tidak begitu signifikan banyaknya seperti di habitat antropogenik. Kemudian habitat yang terbengkalai. Habitat yang terbengkalai sendiri ini ada habitat yang ditinggalkan ini memang misalnya seperti tanah kosong gitu ya, biasanya ditumbuhi oleh rerumputan, ilalang dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya ada bagaimana pertumbuhan wilayah perkotaan dan jumlah penduduk memengaruhi keanekaragaman hayati global. Kita harus tahu dulu mengenai pertumbuhan kota itu seperti apa. Kota itu memiliki ciri dia kepadatan manusia yang sangat tinggi, kemudian memang urusan-urusan pemerintah ataupun urusan berbagai bidang seperti Polek, Sosbud, Hankam juga terbangun di wilayah sana, terkonsentrasi di sana gitu, sehingga di sini habitat aslinya dimodifikasi gitu. Nah, pertumbuhan kota sendiri juga sangat memengaruhi memengaruhi ekosistem di wilayah perkotaan khususnya gitu. Nah, ini tuh salah satu penyebab terjadinya kepunahan spesies ini adalah urbanisasi. Urbanisasi ini faktor yang sangat penting juga dalam keanekaragaman hayati gitu. Sehingga mengakibat keanekaragaman hayati khususnya di perkotaan sehingga menimbulkan berkurangnya daerah resapan air, pencemaran lingkungan, berkurangnya vegetasi, penurunan kapasitas panas karena banyaknya laju populasi manusia yang sangat tinggi. Dan dampaknya ini suhu rata-rata lebih tinggi dari pedesaan. Nah, sehingga perubahan iklim ya. Seperti misalnya kalau kita ke kota itu pasti gerah gitu dibandingkan pedesaan. Yang masih asri ya kalau pedesaan udaranya sejuk. Kota sebagai sistem ekologis. Nah, kota juga sebagai sistem ekologis. Nah, bagaimana gitu kan? Nah, di sini kota juga memang perlu dilakukan seperti pemeliharaan lingkungan di sana seperti apa gitu sehingga mendukung kehidupan habitat spesies asli maupun spesies invasif di sana. Lanjut, nah kota sebagai sistem ekologis. Nah, kota sebagai sistem ekologis itu di sini berupa model pengembangan proses ekosistem di perkotaan. Nah, kita tahu gitu ya, berbagai negara di dunia itu ya seperti misalnya Inggris itu mereka memang sudah mencanangkan kota sebagai sistem ekologis gitu. Misalnya dengan pembuatan taman kota yang lebih banyak, kemudian RTH ya ruang terbuka hijau gitu dan juga memang dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga gitu di sini memang perlulah di berbagai kota di dunia itu adanya seperti metode gitu ya, metode perhitungan agar ekologi di perkotaan itu bisa terpelihara gitu ya dengan kerangka kerja ekosistem manusia. Di sana berisi daftar variabel struktural antara
seperti misalnya laju urbanisasi, kemudian laju laju spesies invasif kayak gitu di sana gitu. Itu cukup penting. Kemudian di sini juga ya membahas ada yang disebut ekologi perkotaan. Nah, ini berkaitan sekali tentang proses dan efek ekologi di wilayah perkotaan itu seperti apa gitu. Jadi diharapkan gitu kota juga bisa menjadi tidak hanya banyaknya manusia juga, tapi di sana juga habitat asli daerah sana itu spesies aslinya bisa terjaga dengan baik. Sehingga ada sistem ekologi perkotaan dan penelitian ekologi perkotaan. Alat penafsiran efek urbanisasi ini namanya ada RUG atau Rural Urban Gradient. Nah, Rural Urban Gradient ini merupakan jadi kayak mengukur laju ini gitu, kayak metode yang digunakan untuk mencari tahu penyebaran spesies invasif gitu dari pedesaan ke perkotaan misalnya, ataupun urbanisasi dari desa ke kota itu seperti apa gitu. Sehingga tapi saat ini ini juga ya penggunaan metode RUG ini dianggap kurang efektif karena memang tidak relevan lah penggunaannya terhadap kota yang saat ini yang memang berkembangnya sangat cepat. Sehingga di sini juga kan untuk penggunaan gradien linear seperti RUG ini tidak bisa digunakan lagi gitu karena memang laju penyebarannya ini sangat cepat sehingga tidak bisa terdeteksi gitu dengan penggunaan gradien linear, sehingga disempurnakanlah dengan dynamic urban framework. Ini mengandalkan maaf ya, itu bukan gradien linear tapi memang mengandalkan sistem tidak hanya laju penyebaran tapi juga bisa mendeteksi nih mendeteksi seberapa cepat dan jarak dari lingkungan asli ke lingkungan barunya itu berapa bisa terdeteksi gitu, sehingga memang lebih akurat dibandingkan dengan penggunaan RUG itu dan lebih banyak digunakan saat ini. Kemudian ada keanekaragaman hayati di perkotaan. Nah, saat ini itu dicanangkan seperti lihat di gambar ini kan tuh banyak tanaman-tanaman gini yang ditanam misalnya di daerah gedung gitu, di daerah bangunan-bangunan di perkotaan kayak seperti itu. Nah, ini juga ada pertanyaan, spesies invasif, spesies langka dan keanekaragaman hayati perkotaan ini apakah penyebab akibat atau akibat penyebab? Sebenarnya, nah akibat keanekaragaman hayati di perkotaan itu rendah gitu ya, sehingga spesies invasif semakin tumbuh pesat dan spesies langka semakin jarang ditemukan alias terancam punah seperti itu ya. Nah, selain itu juga ya keberadaan perkotaan ini mengancam kepunahan massal spesies asli dan meningkatkan spesies invasif. Itu jelas sekali. Nah, di berbagai negara juga seperti Australia ini melestarikan spesies asli yang terancam punah sehingga sekitar 30% spesies asli ada di perkotaan. Lanjut, kemudian skema kategorisasi untuk mendeskripsikan respon spesies terhadap kota ini menurut metode RUG yang telah digunakan. Metode RUG itu terdiri dari ada 3, ada urban avoiders, urban adapters, dan urban exploiters. Nah, ketiga jenis ini tuh dikategorisasikan berdasarkan keberadaan spesies asli ataupun spesies invasif di daerah perkotaan. Responnya bagaimana gitu, respon ekologis. Yang pertama ada urban avoiders. Nah, urban avoiders ini biasanya dia tinggal di hutan dan jenisnya seperti predator dan mamalia besar. Seperti misalnya mamalia besar, gajah, kemudian kuda nil, badak gitu. Dan untuk spesies predatornya singa, harimau, dan ini pada gambar terlihat ya. Ini ada American coyote ya, atau hewan coyote ini dikenal sebagai predator yang handal gitu di alam. Kemudian adaptor perkotaan atau urban adapters ini dikenal spesies tepi karena dia ini dia ini berada di perbatasan antara kawasan hutan terbuka maupun perkotaan. Biasanya ini itu terdiri dari spesies-spesies yang memang sengaja dipelihara oleh manusia gitu. Biasanya ditemukan di pinggiran kota. Misalnya seperti apa aja, ataupun memang yang liar gitu ya, tidak hanya dipelihara saja. Misalnya semak, rumput-rumputan, ataupun seperti serangga tetramorium ini yang ditemukan sebagai urban adapters di daerah kota Palu. Ya, kemudian pengeksploitasi perkotaan atau urban exploiters ini beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya. Ini memang sudah mahir sekali dalam mengekspansi wilayah perkotaan. Biasanya hewan seperti kebanyakan burung gitu. Seperti gambar yang di samping ini ada burung madu sriganti, ini ditemukan di daerah Pulau Jawa. Nah, ini juga memang terkenal dia ini sangat menjadi burung pengeksploitasi yang mahir dalam dan serta memiliki pasangan ekologis yang baik itu dengan wilayah perkotaan. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian saya persilahkan kepada pemateri ketiga, Putri Dea. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi konservasi harus beradaptasi dengan human dominated di dunia.
Nah, lalu untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, kita harus menjawab pertanyaan dulu, dapatkah area perkotaan dikelola untuk konservasi biodiversity? Nah, layaknya konservasi di berbagai belahan bumi, konservasi di perkotaan juga memiliki strategi tradisional, seperti yang kita tahu, untuk dapat konservasi seperti itu, biasanya di perkotaan dibuat taman-taman dan juga dibuat seperti ruang terbuka hijau untuk cadangan oksigen. Nah, namun meskipun usaha konservasi secara tradisional tersebut telah dilakukan dengan usaha yang cukup besar dan cukup keras, tetapi pendekatan tradisionalnya yang dikenal dengan protect nature from people itu dianggap sudah tidak efektif dan relevan lagi di zaman yang sekarang ini. Namun sebagai penggantinya ada pandangan baru, yaitu konservasi kota secara modern yang lebih dianggap efektif, yaitu jika sebelumnya pendekatannya itu protect nature from people, ini diubah menjadi no nature without people. Nah, efektivitas tersebut terbukti dengan meningkatnya urban conservation. Nah, saat pendekatan tradisional diubah menjadi pendekatan modern, ini dianggap efektif karena terbukti dengan meningkatnya angka konservasi di perkotaan. Jadi dengan adanya istilah no nature without people, para penduduk di kota menjadi lebih memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap perlindungan alam, khususnya konservasi yang ada di perkotaan. Next. Nah, salah satunya bisa dilihat bagaimana sih cara konservasi di perkotaan. Memangnya bisa jika konservasi contohnya pada hewan saja? Jawabannya bisa. Nah, bisa dilihat ada contoh nyatanya, yaitu lebih dari 1 juta kelelawar di Meksiko. Ini setiap sore menjelang itu dia terbang sekitar lebih dari 1 juta ekor kelelawar ini terbang. Dan karena kondisi kota yang tidak memungkinkan, seperti adanya polusi, lalu perubahan cuaca, lalu dan banyak aktivitas manusia yang dapat mengganggu kelelawar ini, populasi kelelawar tersebut menjadi semakin menurun. Lalu para penggiat lingkungan berputar otak untuk mencari solusi yang terbaik agar kelelawar ini tetap lestari dan tetap akan ada hingga anak cucu nanti. Lalu bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan, para advokasi lingkungan ini membuat sebuah terobosan baru, yaitu betur atau tur dengan kelelawar. Jadi para turis dapat melihat ribuan kelelawar di langit Texas, seperti yang bisa dilihat di atas. Jadi para turis, karena daerah tersebut adalah daerah sungai, nanti para turis akan diajak untuk mengelilingi sungai, menaiki perahu, lalu akan menaiki perahu dengan dikelilingi oleh jutaan kelelawar di atas langit. Nah, dengan begitu, para penduduk di sana memiliki rasa ketergantungan akan keberadaan kelelawar ini, dan mereka akan menjaga kelelawar tersebut dibanding dengan menembaknya atau mengganggunya. Next. Nah, di sini ada motivasi terbesar untuk konservasi biodiversity di perkotaan. Nah, di sini ada 6 poin yang semakin dari atas ke bawah diurutkan dari yang paling atas itu manfaatnya untuk alam, dan yang paling bawah manfaatnya untuk manusia. Nah, yang pertama ini untuk melestarikan keanekaragaman lokal yang ada di lingkungan kota, dan juga melindungi populasi yang penting dan populasi yang sudah langka atau jarang gitu. Jadi karena di perkotaan ini sudah sangat jarang spesies yang masih tersisa gitu, jadi untuk menguranginya jadi harus dipertahankan. Nah, lalu yang kedua ada membuat batu loncatan atau koridor untuk populasi yang natural. Dan yang ketiga, mengerti dan memfasilitasi respon untuk natural populasi. Nah, jadi jika terjadi perubahan dalam angka populasi ataupun biodiversitas, para manusia harus sadar dan harus bisa untuk menanggulanginya. Lalu yang selanjutnya ada connect people with nature, yaitu menghubungkan para manusia yang ada di perkotaan ini dengan alam, yang dengan cara mengedukasi secara edukasi lingkungan. Jadi para penduduk di perkotaan ini harus diberi edukasi betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan, sehingga dengan begitu para orang yang tinggal di perkotaan ini menjadi lebih sadar akan kepentingan lingkungan. Nah, lalu selanjutnya ada penuh etika dan bertanggung jawab. Contohnya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari harus mempertimbangkan akan dampak bagi alam. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, jika sudah diberi edukasi, maka para orang yang aktif di kota ini akan mengerti dan menyadari bahwa jika kita melindungi alam, maka dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, seperti bisa didapat sumber daya alamnya secara bertanggung jawab. Next. Nah, di sini ada 6 strategi untuk praktisi di perkotaan. Nah, jika para praktisi lingkungan atau konservasi ini bekerja di perkotaan, justru situasinya akan berbeda jika para praktisi lingkungan ini bekerja di memang daerah yang sudah ditujukan untuk konservasi dan juga memiliki tantangan khusus. Nah, di sini dijelaskan 6 strategi untuk para praktisi yang bekerja di perkotaan tersebut. Nah, yang pertama ada manajemen yang adaptif. Nah, dengan manajemen yang adaptif, perencanaan konservasi ini akan menjadi kuat dan juga akan membuat sebuah konservasi yang berkelanjutan dan juga dapat memperbaiki alam yang sudah rusak. Lalu yang kedua ada merangkul dari konsep ekosistem. Jadi akan merangkul secara keseluruhan, tidak hanya beberapa poin saja yang diambil, sehingga dengan begitu hasilnya akan maksimal.
Lalu ada mengabaikan dikotomi abu atau hijau, dan juga menggunakan faktor sosial ekonomi dan juga budaya pada perencanaan. Nah, manusia ini biasanya akan berorientasi pada faktor sosial, ekonomi, dan juga budaya. Nah, jika strategi-strategi ini digunakan untuk mengatasi kerusakan alam di perkotaan atau digunakan untuk konservasi di perkotaan, maka cara ini akan dianggap efektif karena para orang-orang di perkotaan akan menganggap hal tersebut penting. Lalu yang selanjutnya ada mengetahui keikutsertaan dan kekuatan. Nah, di sini maksudnya mengetahui keikutsertaan dan kekuatan di sini, para praktisi ini dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemegang kebijakan. Contohnya pada pemerintah, NGO, dan juga publik-publik yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan dan juga menjaga konservasi ini dan mendukung konservasi ini. Lalu yang selanjutnya ada menggunakan teknologi. Nah, teknologi ini dapat sangat berguna bagi para praktisi karena para praktisi dapat mengambil data dan juga dapat mensosialisasikan hasil penelitiannya di media sosial. Ya, next. Nah, lalu tadi sudah disinggung oleh rekan-rekan saya mengenai antroposin. Nah, lalu kemana antroposin ini dan apa strategi untuk menciptakan ruang untuk alam? Next. Nah, sebelum jawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui dulu apa sih permasalahan-permasalahan utama yang sedang dialami oleh bumi. Nah, di sini ada 9 sistem planet bumi yang kritis dan ruang operasi yang aman. Jadi ada 9 permasalahan utama yang membuat bumi ini menjadi kritis. Yang pertama ini climate change. Climate change ini karena cuaca yang tidak dapat diprediksi ini justru memperparah keadaan bumi, baik itu dari produktivitas dan juga keberlangsungan makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Lalu yang kedua ada ocean acidification. Ocean acidification ini pengasaman laut. Jadi laut yang memiliki rumus kimia H2O jika bereaksi dengan CO2 maka akan membentuk asam, dan jika terakumulasi maka asamnya atau pH-nya ini akan tingkat keasamannya akan semakin meningkat, dan jika sudah sangat tinggi maka air laut ini akan dapat mengikis karang-karang ataupun hewan-hewan yang di dalamnya, dan itu dapat berakibat bagi kerusakan laut dan juga pengurangan keanekaragaman. Nah, lalu selanjutnya ada stratospheric ozone depletion, dan juga ada nitrogen phosphorus cycle. Nah, akibat dari asap kendaraan dan juga aktivitas industri itu menyebabkan siklus fosfor dan nitrogen yang menjadi berantakan dan berakibat bagi bumi. Lalu selanjutnya ada global freshwater use. Nah, karena bumi ini sudah semakin tua, lalu sedangkan daerah resapannya semakin kecil, jadi sedangkan penggunaan airnya semakin meningkat dengan meningkatnya populasi manusia. Jadi terjadi ketidakseimbangan antara penggunaan air dan juga produktivitas. Lalu selanjutnya ada change in land use. Nah, banyak pengalihgunaan fungsi lahan yang tadinya dari hutan menjadi perkebunan, dan ini dengan cara dibakar. Nah, itu dapat menyebabkan bumi ini menjadi lebih kritis. Lalu yang selanjutnya ada biodiversity loss yang tentunya disebabkan oleh saling keterkaitan dengan beberapa poin yang tadi telah disebutkan seperti climate change, ocean acidification, dan juga dan lain-lainnya. Sehingga banyak beberapa hewan-hewan yang sudah terancam punah dan juga bahkan sudah punah. Lalu selanjutnya ada atmospheric aerosol loading. Nah, ini dan selanjutnya ada chemical pollution yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti alat transportasi dan juga kegiatan perindustrian. Next. Nah, lalu agar manusia-manusia ini sadar bahwa konservasi ini penting, maka digunakan pendekatan konservasi sebagai pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia. Nah, di daerah Eropa dan juga Amerika sedang gencar-gencarnya tentang neo-protectionism, di mana di sini adalah sebuah kebijakan ekonomi yang mengatur segala hal, dan di dalamnya terdapat beberapa kebijakan yang mendukung bagi konservasi ini. Namun hal tersebut justru banyak dikritik oleh beberapa kalangan. Nah, para advokat lingkungan, contohnya ini seperti Kareiva dan Marvier, berpandangan bahwa konservasi masa depan sangat berpengaruh pada pengembangan sosial dan ekonomi manusia. Nah, mereka juga berpendapat bahwa in summary, we are advocating conservation for people rather from nature. Jadi agar menyadarkan orang-orang dan juga mengedukasi orang-orang, para advokat lingkungan ini berpendapat bahwa para advokat lingkungan ini sebenarnya bukan mengkonservasi untuk manusia, tetapi bukan mengkonservasi dari manusia, tetapi mengkonservasi untuk manusia. Jadi konservasi ini berasal dari manusia dan juga untuk manusia itu sendiri. Lalu dibandingkan dengan scolding kapitalisme seharusnya dapat berdampingan dengan korporasi untuk membantu operasional dan budaya mereka. Nah, contohnya banyak corporate yang justru mengabaikan nilai-nilai lingkungan dan juga konservasi, padahal jika keduanya dapat berdampingan, hal tersebut dapat membantu operasional dari corporate tersebut dan juga sebagai citra dari budaya yang baik bagi corporate tersebut sebagai penggiat konservasi. Nah, selanjutnya.
Nah, di sini selain dari pendekatan ekonomi dan sosial tersebut, konservasi juga dapat digiatkan dengan cara pendekatan otonomi daerah untuk kepentingan daerah. Nah, di sini ada salah satu contoh penggunaan otonomi daerah untuk konservasi. Di sini ada di daerah Peru, di mana seluas 45.000 hektar hutan di dataran rendah ini, karena otonomi daerah ini sangat lestari dan sangat rimbun sekali. Bahkan di dunia ini sekarang sudah banyak dimasuki oleh hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang dilindungi sebagai tempat konservasi. Padahal awalnya hutan ini hanya sebagai otonomi daerah, namun karena masyarakat penduduk lokal atau penduduk aslinya sangat menaati peraturan tersebut dan menganggap hal tersebut penting, jadi konservasi di daerah tersebut dapat berjalan dengan baik. Next. Nah, tadi kan telah disebutkan beberapa pendekatan. Ada pendekatan tradisional, neoproteksionisme, dan juga modern, dan masih banyak pendekatan yang lainnya. Lalu dari banyak pendekatan tersebut, dapatkah pendekatan yang berbeda itu menemukan rekonsiliasi dan juga resolusi? Jawabannya bisa. Nah, seluruh pendekatan ini kan bertujuan untuk menciptakan responsible anthropocene yang tadi telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Namun, karena tidak adanya strategi konservasi yang koheren, dan sehingga membentuk sebuah kebingungan, karena konservasi tersebut menjadi terbagi-bagi. Nah, karena terbagi-bagi ini justru dapat menyebabkan masalah baru akibat bentrokan pendapat atau metodenya yang salah. Padahal tujuan dari ketiga pendekatan ini sama, yaitu untuk membuat antroposin yang bertanggung jawab. Nah, untuk itu, para penggerak advokat lingkungan dan penggiat konservasi menyerukan untuk bekerja sama dalam harmoni. Jadi, pendekatan tradisional, baik pendekatan tradisional, neoproteksionisme, modern, atau pendekatan-pendekatan yang lainnya, dapat mengharmonisasikan kinerjanya untuk mendapatkan satu tujuan yang sama, yaitu membentuk antroposin yang responsibel. Next.